video kali ini, kami akan menjelaskan apa itu cinta tanah air, apa saja faktor yang mempengaruhinya, bagaimana manifestasi cinta tanah air, apa peran cinta tanah air dalam pembangunan negara, dan tantangan serta kontroversi membangun dan mempertahankan cinta tanah air. Cinta tanah air adalah salah satu perasaan universal yang mendalam dan banyak dari kita telah kehilangan rasa ini. Kenapa? Entah itu karena pengaruh dari luar maupun karena pengaruh dari bangsa kita sendiri yang membuat kita ragu bahwa kita masih satu bangsa. Banyak masalah dan kontroversi yang terjadi sehingga mengakibatkan kita, masyarakat, menjadi ragu dan skeptis akan segala yang terjadi demi kepentingan bangsa. Maka dari itu, kami akan memaparkan lebih dalam lagi dan menunjukkan bahwa cinta tanah air bisa dimulai dengan hal yang sederhana. Jadi, cinta tanah air adalah cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kepedulian terhadap bangsa. Dan rasa cinta tanah air merupakan rasa kebanggaan dan loyalitas yang tercermin dari perilaku membela tanah airnya. Bisa disebut rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negaranya. Terima kasih. Faktor-faktor yang mempengaruhi cinta tanah air. Nah, di era globalisasi ini, bangsa Indonesia telah dilanda oleh banyak krisis. Salah satunya yaitu krisis rasa cinta tanah air oleh generasi penerus bangsa Indonesia itu sendiri. Faktor-faktor tersebut dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Contohnya adalah munculnya sikap etnosentrisme, yaitu yang menyangka sukunya itu lebih baik daripada suku-suku di daerah lain dan mengagungkan sukunya itu sendiri daripada memikirkan persatuan bangsa. Mereka kehilangan semangat persatuan serta berjuang sendiri-sendiri untuk sukunya. Dan mereka hanya memiliki rasa bangga terhadap daerahnya, tetapi tidak bangga terhadap Indonesia. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor utama lunturnya rasa cinta tanah air di Indonesia adalah nilai-nilai Pancasila hanya dijadikan sejarah. Kebanyakan masyarakat di Indonesia hanya menghafal Pancasila tanpa menerapkan sikap-sikap Pancasila itu di kehidupan sehari-hari mereka. Para pemuda Indonesia lebih suka dengan pakaian terbuka dan mencerminkan pakaian seperti orang Barat daripada menggunakan pakaian yang berasal dari negaranya sendiri atau pakaian lokal seperti batik. Dan para pemuda saat ini telah dikuasai oleh narkoba serta minum-minuman keras sehingga sangat mengacaukan martabat bangsa Indonesia. Apabila hal ini berlangsung secara terus-menerus, maka membuat rasa nasionalisme ini di kalangan pemuda pasti menjadi luntur. Bila para pemuda tidak mempunyai rasa nasionalisme, maka bangsa Indonesia akan kehilangan wujud penerus bangsa yang baik, dan perihal ini menjadi tantangan yang serius untuk bangsa Indonesia. Manifestasi cinta tanah air. Manifestasi cinta tanah air adalah ekspresi atau tindakan yang menunjukkan kasih sayang, loyalitas, dan rasa bangga terhadap negara atau tanah air seseorang. Ini adalah bentuk pengabdian dan komitmen terhadap negara dan budaya. Manifestasi cinta tanah air ini bisa bermacam-macam, termasuk yang pertama, partisipasi dalam kegiatan nasional. Mengambil bagian dalam perayaan nasional seperti Hari Kemerdekaan, Hari Pahlawan, atau acara-acara lain yang memperingati sejarah dan budaya negara. Yang kedua, patriotisme. Menunjukkan rasa bangga terhadap lambang-lambang nasional seperti bendera dan lambang negara dan menghormati mereka dengan baik. Yang ketiga, pengabdian kepada masyarakat. Melakukan tindakan-tindakan baik untuk masyarakat dan negara seperti melakukan pekerjaan sosial, berkontribusi dalam proyek-proyek yang bermanfaat atau menjadi sukarelawan. Yang keempat, pendidikan patriotisme, membagikan pengetahuan dan pemahaman tentang sejarah, budaya, dan nilai-nilai nasional kepada generasi muda. Yang kelima, menghormati institusi negara,
menghormati institusi negara seperti pemerintah, militer, dan kepolisian, serta berpartisipasi dalam proses demokrasi seperti pemilihan umum. Yang keenam, merawat lingkungan alam dan keindahan alam tanah air sebagai bentuk penghargaan terhadap sumber daya alam yang dimiliki oleh negara. Yang ketujuh, mempromosikan budaya lokal, memahami dan mempromosikan budaya lokal dan seni tradisional serta mendukung pelaku seni dan budaya setempat. Yang kedelapan, pengembangan ekonomi, menyumbangkan pada pertumbuhan ekonomi negara dengan mendukung bisnis lokal, investasi dalam ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Kesembilan, penghormatan terhadap bahasa, menghormati dan menjaga bahasa nasional, serta berupaya untuk memahami dan mempromosikan multilingualisme jika berlaku. Ke-10, pertahanan dan keamanan, menghormati dan mendukung kebijakan pertahanan dan keamanan negara, serta bersedia membela negara dan situasi darurat. Kesadaran sosial, membangun kesadaran sosial terhadap isu-isu penting yang mempengaruhi masyarakat dan negara, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan isu-isu lingkungan. Penghormatan terhadap hukum, mematuhi hukum dan peraturan negara, serta menghormati sistem menjaga bahasa nasional, serta berupaya untuk memahami dan mempromosikan multilingualisme jika berlaku. Pertahanan dan keamanan, menghormati dan mendukung kebijakan pertahanan dan keamanan negara, serta bersedia membela negara dalam situasi darurat. Kesadaran sosial, membangun kesadaran sosial terhadap isu-isu penting yang mempengaruhi masyarakat dan negara, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan isu-isu lingkungan. Penghormatan terhadap hukum, mematuhi hukum dan peraturan warga, serta menghormati sistem peradilan. Bekerja untuk persatuan, menghindari tindakan-tindakan yang dapat memecah belah masyarakat dan bekerja menuju persatuan yang lebih kuat. Manifestasi cinta tanah air bukan hanya tindakan retorika, tetapi juga keterlibatan aktif dalam membangun dan memajukan negara serta melindungi nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat. Sekian dan terima kasih. Peran cinta tanah air dalam pembangunan negara. Perasaan cinta tanah air dalam bernegara dapat diwujudkan ke dalam sikap rela berkorban untuk melindungi wilayahnya dari berbagai macam gangguan dan juga ancaman. Pentingnya rasa cinta tanah air menjadikannya sebuah kebiasaan alamiah manusia yang dimiliki sejak lahir. Berikut adalah beberapa peran cinta tanah air dalam pembangunan negara. Yang pertama adalah mendorong partisipasi warga negara. Cinta tanah air dapat mendorong warga negara untuk aktif terlibat dalam berbagai aspek kehidupan negara seperti politik, ekonomi, dan sosial. Ketika orang memiliki rasa tanggung jawab terhadap tanah air mereka lebih cenderung berpartisipasi dalam pemilihan umum, melibatkan diri dalam pembangunan masyarakat, dan mendukung inisiatif publik yang positif. Yang kedua adalah mendukung pembangunan ekonomi. Warga yang mencintai negara mereka cenderung lebih bersemangat dalam berusaha untuk meningkatkan keadaan ekonomi negara mereka dengan berinvestasi dalam usaha lokal, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung industri dalam negeri. Berikutnya adalah memperkuat keamanan nasional. Orang-orang yang mencintai tanah air mereka akan lebih cenderung untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara mereka. Mereka dapat menjadi bagian dari pasukan militer atau lembaga keamanan, atau mereka dapat membantu dengan keamanan melalui pemantauan dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan. Dan terakhir adalah membangun identitas dan kebanggaan nasional. Cinta tanah air memiliki peran dalam untuk membentuk identitas nasional dan rasa kebanggaan. Ini membantu memelihara warisan budaya dan sejarah suatu negara serta menghormati prestasi yang dicapai oleh warga negara dalam berbagai bidang. Dalam keseluruhan, cinta tanah air adalah aspek yang sangat penting dalam pembangunan negara karena dapat memotivasi warga negara untuk berkontribusi pada kemajuan negara mereka dan menjaga kestabilan serta persatuan dalam masyarakat. Tantangan dan kontroversi cinta tanah air. Cinta tanah air seringkali menimbulkan tantangan dan kontroversi karena beragamnya pandangan, sejarah yang kompleks, perbedaan budaya, serta isu-isu politik sosial yang mempengaruhi persepsi tentang kebangsaan.
beberapa kontroversi termasuk perbedaan dalam interpretasi sejarah, identitas nasional, kebijakan pemerintah, isu-isu hak asasi manusia, serta ketegangan antar kelompok etnis atau agama. Meskipun demikian, cinta tanah air terhadap tanah air juga merupakan sumber kebanggaan dan identitas yang kuat bagi banyak orang. Beberapa contoh tantangan dan kontroversi seputar cinta tanah air meliputi: 1. Perbedaan pandangan sejarah. Terdapat perbedaan interpretasi tentang sejarah nasional yang seringkali memicu konflik terkait bagaimana peristiwa-peristiwa penting di masa lalu dipandang dan dipersepsikan oleh berbagai kelompok. 2. Isu identitas nasional. Pertentangan terkait definisi identitas nasional terutama di negara dengan masyarakat yang multikultural dapat menjadi perselisihan yang melibatkan aspek budaya, agama, bahasa, dan tradisi. 3. Kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait wilayah ekonomi, sosial, dan politik seringkali memicu perdebatan yang tajam dan kontroversial di antara warganya. 4. Isu sosial dan politik. Isu-isu sosial dan politik seperti ketimpangan ekonomi, isu lingkungan, ketidakadilan sosial, hak asasi manusia, serta isu etnis dan agama sering kali menjadi fokus perselisihan dalam cinta terhadap tanah air. 5. Ketegangan antar kelompok. Terkadang terdapat ketegangan antar kelompok etnis, agama, atau budaya yang berbeda di dalam suatu negara yang dapat mengganggu perasaan cinta terhadap tanah air karena adanya konflik internal. Meskipun tantangan dan kontroversi ini dapat memunculkan perpecahan atau ketegangan dalam cinta terhadap tanah air, menghargai keragaman dan mempromosikan dialog yang inklusif dapat penuh pengertian, membantu mengatasi perbedaan, dan memperkuat persatuan dalam cinta terhadap tanah air. Cara membangun dan mempertahankan cinta tanah air. Yang pertama, dimulai dari cara membangun cinta tanah air, yaitu mendorong partisipasi warga negara. Yang kedua, meningkatkan semangat gotong royong. Yang ketiga, mendukung pembangunan ekonomi. Yang keempat, memperkuat keamanan nasional. Yang kelima, membangun identitas dan kebanggaan nasional. Yang keenam, mendorong pendidikan dan penelitian. Yang ketujuh, mendorong kesatuan nasional. Untuk selanjutnya, cara mempertahankan cinta tanah air, yaitu menghargai para seniman dengan tidak membeli karya bajakan. Yang kedua, menjaga serta merawat kebersihan lingkungan. Yang ketiga, taat lalu lintas ketika berkendara di jalanan. Yang keempat, bangga menjadi bangsa Indonesia. Yang kelima, menciptakan kerukunan di tengah masyarakat. Yang keenam, bangga menggunakan produk asli buatan Indonesia. Yang ketujuh, tidak menyebarkan ujaran kebencian atau berita bohong. Yang kedelapan, menikmati indahnya Indonesia. Yang kesembilan, menjaga nama baik Indonesia. Dan yang kesepuluh, menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Jadi, menurut Koko, apa itu cinta tanah air? Cinta tanah air. Yang namanya mencintai itu adalah memikirkan yang terbaik. Jadi cinta itu bukan cuma sekedar kayak memberikan sesuatu yang mereka inginkan atau cuma sekedar melakukan apapun yang negara inginkan. Kalau kamu benar-benar mencintai negaramu, maka engkau akan memikirkan yang terbaik untuk negaramu. Jadi kalau menurutmu yang terbaik untuk negaramu itu adalah kamu misalnya sekolah ke luar negeri dulu baru balik, menurutmu itu yang terbaik bagi negaramu, maka lakukanlah. Mungkin beberapa orang tidak setuju, kamu jangan sekolah di luar, nanti kan stay di luar, gitu segala macam. Tapi ya gitulah, menurutku cinta itu adalah kata-kata yang benar bisa didefinisikan seperti itu. Melakukan yang terbaik untuk seseorang, berarti mencintai negara, memikirkan dan melakukan yang terbaik untuk negara. Nah, terus kalau udah gitu, berarti gimana sih cara penerapannya yang paling sederhana aja? Yang paling sederhana mungkin menurutku adalah menjadi
citizen yang berkualitas. Karena jujur kalau citizen itu tidak berkualitas, tidak memiliki integritas yang baik, atau kayak human resource-nya secara kualitas itu rendah, menurutku itu tidak akan ada gunanya bagi negara. Jadi aku benar-benar berpendapat bahwa negara Indonesia ini butuh sumber daya manusia yang benar-benar berkualitas. Jadi kembangkan diri sebaik mungkin supaya bisa menjadi citizen yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Oke, thank you. Ya, sama-sama.